Selamat pagi para mahasiswa, selamat bertemu kembali pada kuliah online GRC. Pada kesempatan ini kita akan melihat lagi salah satu contoh dari compliance. Apa saja contoh dari kepatuhan yang ada di dalam teknologi informasi. Oke, topik hari ini adalah mengenai apa yang disebut dengan fraud. Mungkin pada kuliah sebelumnya pernah dijelaskan mengenai fraud secara sepintas, kita akan mungkin lebih dalam mempelajari hari ini apa yang disebut dengan fraud. Oke, akan saya saringkan dulu presentasinya. Oke, topik hari ini adalah tentang sistem kepatuhan anti-fraud. Kita akan lihat apa saja dan kemudian bagaimana cara membuat sistem anti-fraud. Mula-mula kita mempelajari apa yang disebut dengan fraud. What is the fraud? Fraud adalah tindakan kecurangan sengaja atau pembiaran yang dirancang untuk menipu pihak lain. Bisa pihak itu bisa manusia, bisa perusahaan, bisa instansi, dan menyebabkan kerugian pada korban dan menguntungkan pelaku. Kata fraud sendiri sering diterjemahkan sebagai kecurangan atau pemalsuan. Kemudian, apa saja yang termasuk ke dalam fraud? Ada 3 jenis besar dari fraud, yaitu fraud yang berjenis korupsi. Fraud ini merupakan cara-cara yang dilakukan pada tindakan korupsi, misalkan melakukan penyuapan, mengirimkan dana kepada satu rekening seseorang tanpa diketahui oleh orang lain. Itu yang disebut dengan fraud pada tindakan korupsi, membuat sesuatu menjadi legal, mirip sebetulnya dengan pencucian uang. Yang kedua adalah penyalahgunaan aset. Misalkan ada beberapa aset yang sebetulnya milik perusahaan, tetapi digunakan fungsinya bukan untuk perusahaan, tapi digunakan untuk kegiatan pribadi, tapi datanya tidak terlihat. Itu juga disebut dengan fraud. Yang ketiga adalah laporan keuangan. Kalau ini sudah jelas. Beberapa data dari sistem keuangan, jika dipalsukan sedikit atau banyak, tetap saja disebut dengan fraud atau pemalsuan data. Misalkan jumlah data barang, pembelian, jumlah barang harga transaksi, itu termasuk kepada laporan keuangan berjenis fraud jika datanya tersebut diubah tanpa bukti yang jelas. Dari ketiga jenis fraud ini, kira-kira yang mana yang paling sering terjadi? Ada satu badan di Amerika yang menelusuri bahwa korupsi dan penyalahgunaan aset merupakan bagian besar dari jenis fraud. Siapa yang melakukan fraud? Itu bisa manajer, bisa karyawan, bisa satu sindikat kerjasama antara orang dalam dengan orang luar. Bisa berupa klien yang melakukannya atau bisa juga supplier atau pemasok. Mereka bisa melakukan fraud yang lebih dikenal dengan istilah fraudster atau pembuat fraud. Mengapa mata kuliah ini diajarkan? Maksudnya, sebagai seorang mahasiswa informasi, mahasiswa harus bisa membuat sistem yang bisa mencegah terjadinya fraud atau mendeteksi beberapa indikator terjadinya fraud. Jika dilihat alasannya, mengapa orang melakukan fraud? Why they are doing fraud? Ada yang disebut dengan segitiga fraud. Pertama, kalau lihat dari atas adalah karena tekanan. Beberapa orang selalu mempunyai alasan untuk melakukan fraud. Bisa karena tekanan uang, kebutuhan uang yang mendadak, kebutuhan uang untuk membayar biaya rumah sakit. Ada tekanan-tekanan yang mereka menyebabkan mereka melakukan fraud. Yang berikutnya ada peluang atau ada kesempatan.
Selain ada tekanan, mereka biasanya adalah orang-orang yang tepat berada pada posisi yang bisa melakukan manipulasi data. Mereka memiliki peluang. Always hold, selalu terdapat celah-celah yang bisa mereka masuki untuk melakukan fraud. Yang ketiga, dari segitiga fraud itu adalah sikap. Yang mereka mengatakan bahwa wajarlah mereka melakukan fraud karena, nah itu mereka punya pemikiran rasionalisasi bahwa mereka melakukan fraud tersebut karena tindakan-tindakan yang beralasan. Misalkan, tidak apa-apa memasukkan data, nanti kalau gajian, maka uang tersebut, data tersebut akan dikembalikan ke posisi semula. Mereka mencuri data dengan cara memindahkan uang, mereka pikir setelah gajian, nanti kan bisa dikembalikan, tidak ada yang tahu. Itulah sebut dengan rasionalisasi. Mereka punya sikap bahwa apa yang mereka kerjakan, itu mereka bisa kembalikan sebelum orang lain tahu. Atau apa yang mereka kerjakan, itu beralasan. Misalkan orang lain juga melakukan seperti itu, mengapa kita tidak? Itu merupakan 3 alasan orang melakukan fraud. Yang kedua, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan buat melakukan fraud? Yang pertama, mereka biasanya orang-orang yang memiliki akses. Kemudian mereka ada orang-orang yang tidak mendapati pemisahan tanggung jawab. Kita sudah belajar yang disebut dengan segregation of duty. Ada orang yang punya akses dari awal transaksi, perizinan transaksi, sampai kepada selesainya suatu transaksi. Mereka memiliki hak akses yang berlebihan sehingga bisa menyetujui suatu permohonan transaksi, pencairan, sampai mengotorisasi. Itu adalah alasan terkuat dari fraud, yaitu tidak adanya segregation of duty. Kemudian mereka memiliki pengetahuan, tentu tidak sembarangan orang bisa melakukan fraud. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan fraud. Atau yang ketiga, mungkin mereka bukan orang dalam, tapi mereka memiliki koneksi dengan orang dalam. Inilah yang disebut dengan tipe sindikat. Manajemen didominasi oleh seseorang, tidak ada pencatatan kepatuhan. Ini pun terjadi jika ada seorang yang sangat mendominasi, sehingga tidak ada yang berani mengkoreksi, dan kebetulan orang tersebut juga memiliki kewenangan yang berlebihan. Tidak ada segregation of duty. Nah, ini adalah salah satu alasan bagaimana bisa terjadi. Jadi kalau kita membuat sistem, kita harus memperhatikan kesemuanya ini. Jangan memberikan peluang, kemudian kita memberikan budaya dan sikap yang baik untuk tidak melakukan fraud, dan jangan membuat seorang karyawan itu menghadapi tekanan. Pada zaman sekarang, pada saat COVID, tentunya kebutuhan ekonomi sangat tinggi. Maka perusahaan juga harus memperhatikan bahwa tekanan-tekanan tersebut jangan menjadi pemicu untuk terjadinya fraud. Apakah fraud sama dengan korupsi? Ya, biasa saja fraud bersama dengan korupsi. Ada yang menyebutnya fraud itu adalah korupsi. Itu sama saja, karena apa yang dilakukan adalah dengan memasukkan data sehingga mereka diuntungkan dan orang lain itu dirugikan. Atau mungkin yang dirugikan tidak merasa, setelah beberapa waktu baru mereka merasa bahwa terjadi kerugian. Bagaimana caranya kita sebagai seorang engineer untuk membuat sistem yang bisa mencegah terjadinya fraud, mendeteksi, kemudian melakukan investigasi. Kadang-kadang deteksi itu bisa salah, tapi kita harus melakukan penelusuran ulang melalui investigasi. Pemberian sanksi yang tepat, tidak berlebihan, juga tidak kekurangan, dan mengevaluasi sistem fraud. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengenai siapa karyawan kita. Know your employee. Bagaimana dedikasinya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hak terhadap sistem. Ini sangat penting. Kita harus mengetahui siapa saja yang punya hak akses terhadap sistem. Jangan sampai terjadi kesalahan karena segregation of duty. Kemudian, penerapan kontrol internal. Harus ada seorang auditor internal yang selalu mengecek kemungkinan terjadinya fraud. Misalkan, internal auditor akan melihat apakah adanya karyawan yang dirotasi, apakah ada karyawan yang bekerja terlalu berlebihan sehingga mereka menghadapi tekanan, atau mereka melihat beberapa data yang mungkin tergantikan dan dikembalikan dalam waktu yang sangat cepat. Jadi
Jadi butuh seorang internal auditor. Di samping nanti kita juga membutuhkan seorang external auditor, di samping internal auditor. Kemudian merancang indikator fraud, sistem yang bisa memberitahu bahwa jika terjadi fraud, maka muncul kartu merah atau bendera merah. Berarti ada indikator mungkin terjadi fraud, belum tentu terjadi fraud, tapi baru kemungkinan terjadi fraud. Indikatornya bisa hasilnya adalah salah, dan juga indikatornya benar bahwa terjadi suatu fraud. Beberapa indikator perlu dirancang, menggunakan sistem, menggunakan logika, dan menggunakan kecerdasan dalam memproses terjadinya kecurigaan adanya fraud. Kemudian, mengembangkan budaya kerja yang berintegrasi dan jujur. Melatih para karyawannya dengan memberikan contoh para pemimpinnya memiliki integritas, mereka bekerja dengan penuh semangat dan penuh kejujuran. Memberikan sistem yang transparansi. Itu merupakan contoh dari memberikan budaya kerja yang bisa menghindarkan fraud. Kemudian memberikan kesempatan untuk terjadinya whistleblower, yaitu orang yang memberikan laporan terjadinya fraud tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan. Mereka dilindungi secara sistem, sehingga jika terjadi fraud, mereka bisa beritahu tanpa mereka akan diganggu oleh yang dilaporkan. Kerjasama dengan auditor profesional, di sini ada yang disebut dengan ICFA, singkatan dari Association of Certified Fraud Examiner. Ini merupakan kumpulan-kumpulan dari beberapa ahli yang merupakan auditor eksternal, yang memberikan beberapa cara untuk bisa mengindikasikan dan mendeteksi terjadinya fraud. External auditor ini akan bekerjasama dengan internal auditor untuk membangun sistem anti-fraud yang kuat. Akan bersama-sama membantu suatu komisi anti-fraud di dalam suatu perusahaan. Ini contoh program anti-fraud yang disebut dengan CRIME. Singkatan C pertama adalah Create Control Environment, atau suatu lingkungan yang terkontrol. Kemudian nilai risiko-risiko apa saja yang bisa terjadi di dalam fraud, kemudian prioritas risiko apa saja, melakukan assessment dari kualifikasi sampai dengan kuantitas. Apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya fraud dan apa impact-nya. Yang kemudian berikutnya adalah implementation standar prosedur. Mengimplementasikan suatu prosedur yang baku dalam mengatasi fraud. M-nya adalah monitoring aktivitas yang selalu diawasi dari sistem anti-fraud ini. Dan E-nya adalah effective communication, selalu dikomunikasikan kepada semua pihak bahwa ada sistem anti-fraud. Harapannya jangan sampai ada orang yang melakukan, karena sudah diberitahu adanya sistem anti-fraud, tentunya mereka akan ragu-ragu untuk melakukan fraud dan menutup peluang dan menutup tekanan karena dorongan untuk membuat fraud. Singkatannya adalah bagus, yaitu adalah CRIME. Create Control Environment, Risk Assessment, Implementing Standard Procedure, Monitoring Activity, and Effective Communication. Cara mendeteksi fraud. Yang pertama adalah membangun profil potensial fraud. Maksudnya di sini adalah kita menelusuri risk assessment. Kita menggunakan assessment untuk melihat area mana, departemen mana yang potensial terjadinya fraud. Di mana saja data bisa diubah tanpa diketahui oleh orang lain. Di mana saja beberapa transaksi bisa memiliki angka yang digelembungkan. Nah, kualifikasi risiko dan prioritaskan mana risiko terbesar yang berdampak, mana risiko yang bisa menyebabkan risiko yang lebih besar atau collateral impact yang berdampaknya pada pemegang saham tentunya. Ada pemegang keuangan, ada kepada orang-orang yang diuntungkan oleh perusahaan tersebut, beneficial owner. Misalkan pada proses supply chain yang diperpanjang, maka kita bisa mendeteksi tentunya bisa terjadi penambahan harga pada saat supply yang berjalan terlalu panjang. Kemudian dalam membuat profil juga kita kembangkan bersama dengan stakeholder dan pengambil keputusan. Para pihak stakeholder akan mengerti di sini bisa stakeholder berupa
para pemegang saham, bisa juga para auditor, semua stakeholder yang terlibat, kita kembangkan risiko apa saja yang mungkin terjadinya fraud. Yang kedua, menguji semua data transaksi yang mungkin terjadinya fraud, yang mungkin dicurigai. Semua data bukan hanya sampel, kita mencari suatu pola dari semua data. Pola-pola tersebut alaminya berupa bukan pola yang acak, tetapi merupakan pola yang bisa kita pelajari dengan cara melihat beberapa anomali yang terjadi. Beberapa kecurigaan bisa kita lihat dari pola-pola yang sama. Misalkan, kalau pada lelang, ada orang-orang yang selalu memenangkan lelang. Kita bisa duga, jangan-jangan terjadinya suatu kecurangan. Tidak mungkin orang atau pihak tertentu menang lelang secara berturut-turut. Itu merupakan satu anomali yang dapat kita lihat. Yang ketiga, kita meningkatkan kontrol dengan proses audit dan monitoring yang terus-menerus, jangan sampai stop. Memperkuat otorisasi transaksi, siapa saja yang bisa melakukan transaksi, jangan sampai terjadinya orang-orang yang sama mengotorisasi. Kita pegang teguh yang namanya SOD, Segregation of Duty. Kemudian kita melakukan analisis berulang dan continue dengan berbagai metode. Banyak sekali metode untuk mendeteksi fraud. Kita membuat semacam skrip, program-program kecil untuk menemukan pola dan anomali fraud. Kita simulasikan, kita analisis, supaya jangan sampai ada fraud yang terlewatkan. Ingat, pembuat fraud biasanya mereka sangat cerdas. Mereka selalu berada jauh lebih depan daripada teknologi yang kita terapkan. Cara keempat adalah komunikasi aktivitas pemantauan dengan organisasi. Jika semua sudah tahu sistem sedang dipantau dan ada pemberitahuan otomatis jika diduga pelanggaran fraud terjadi, maka para pelaku setidaknya akan mengurungkan niatnya. Kita sampaikan kepada semua orang yang mungkin ada di daerah-daerah yang berpotensi terjadi fraud, bahwa sistem sekarang adalah sudah menerapkan anti-fraud. Itu adalah salah satu yang paling efektif. Sistem pemberitahuan sesegera mungkin jika ada dugaan fraud terjadi. Ada di beberapa indikator yang dipasang. Jika indikator tersebut mendeteksi adanya fraud, maka dengan segera mungkin akan melaporkan kepada orang yang berwenang untuk menjaga sistem tersebut. Misalkan melaporkan kepada tim dari Komisi Anti-Fraud. Segregation of duty ini harus selalu diperiksa, jangan sampai dibiarkan. Kemudian mengevaluasi kembali profil fraud. Terus-menerus kita lakukan pengontrolan dengan mengevaluasi, gunakan analisis untuk mencari apa kontrol yang tidak efektif, dan kita memperbaikinya supaya sistem dapat dikelola dengan baik. Banyak sekali beberapa kontrol yang tidak bisa atau digunakan untuk mengolah sistem, atau yang tidak efektif. Kita lihat bagaimana caranya agar fraud tersebut bisa terdeteksi dengan beberapa kontrol baru kita gantikan. Nanti pada akhir blog ini kita akan berikan contoh beberapa cara untuk mendeteksi fraud dan beberapa kontrol yang harus diberikan dalam bentuk logika. Kemudian kita mengkaji indikator dari fraud. Indikator dari fraud bukan saja berdasarkan anomali, kadang-kadang anomali tidak terjadi, tetapi ada beberapa pola yang tidak kita sadari terjadi. Bentuklah komisi anti-fraud di dalam organisasi, yang anggotanya adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang berdedikasi, dan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan indikator anti-fraud. Beberapa proses pelatihan juga perlu dilakukan supaya setiap karyawan menyadari bahwa di mana yang mereka kerjakan itu adalah sebenarnya fraud. Karena orang tidak tahu bahwa yang mereka kerjakan itu adalah suatu pelanggaran fraud, suatu pelanggaran pemalsuan. Misal, ada pendaftaran beasiswa diberikan kepada 12 orang. Kemudian, ternyata hanya 11 orang yang mengambil beasiswa. Ada jatah satu lagi untuk 12. Yang 11 orang itu melakukan proses seleksi dengan benar untuk memperoleh beasiswa.
Karena ada jatah satu, maka seorang administrator mengatakan, ini sayang, jatahnya satu lagi. Dengan ditambahkan seorang mahasiswa yang tidak ikut seleksi, tetapi mungkin tentu adalah rekannya atau kerabatnya. Itu salah satu fraud yang tidak kita sadari. Sehingga beasiswa diberikan kepada 12 orang, yang orang ke-12-nya tidak melakukan prosedur yang sama dengan 11 orang yang lain. Ada yang dirugikan? Tentunya tidak ada. 11 orang tersebut tidak akan tahu bahwa orang ke-12 itu tidak melakukan proses yang sama dengan mereka. Tidak ada yang merasa dirugikan di sini. Tetapi ini termasuk kepada fraud. Fraud jenis apa yang seperti ini? Ini ada fraud yang memanipulasi aset. Misalkan kita di sini saya berikan beberapa contoh, silakan kerjakan beberapa teknik analisa atau beberapa logika untuk mendeteksi terjadinya fraud. Pertama, cobalah buat logika yang mendeteksi terjadinya vendor fiktif. Jadi vendor ada namanya di dalam sistem enterprise resource management atau dalam ERP, tetapi vendornya tidak ada. Itu hanya nama saja. Tujuannya apa? Banyak sekali tujuannya. Tujuan yang tidak baik. Silakan cara gunakan. Kemudian yang kedua, ada tagihan atau invoice yang sudah diubah. Tentu baik jumlahnya maupun harganya diubah. Nah, buatlah satu indikator untuk mengubah tersebut. Yang ketiga yang tadi adalah pemenang lelang yang selalu sama. Cobalah buat semacam logika bagaimana bisa mendeteksi pemenang lelang yang selalu sama. Fraud yang keempat adalah barang fiktif yang tidak pernah diterima. Dalam data pengiriman, dalam data barang keluar dari gudang, itu ada barang yang keluar, tetapi barang tersebut tidak pernah ada. Bagaimana caranya kita mendeteksi fraud seperti ini? Fraud yang kelima adalah tagihan atau invoice duplikat. Coba cek bagaimana caranya jika ada tagihan yang dua kali, double, jadi pembayarannya dua kali, sehingga perusahaan merasa rugi karena membayar dua kali. Yang terakhir adalah buat suatu logika untuk mendeteksi harga barang yang digelembungkan. Jadi dari harga penawaran, harga barang digelembungkan tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh supplier. Masuk ke gudang dengan harga yang lebih besar. Cobalah buat jenis fraud. Dari semua jenis fraud ini mungkin sudah sering kita dengar dan sering kita pahami. Tidak semua orang mengetahui bahwa ini adalah fraud. Oke, demikian pemaparan ini. Nanti pada jam 9.30 jika sempat kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan. Oke, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.